Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Martiana Komara SPD dengan nomor induk pegawai 19053112007012010, Guru Bahasa Indonesia SMK Kian Santang Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai teks prosedur kelas 11 semester 2. Baik, di sini ada pengertian teks prosedur, di mana pengertian teks prosedur atau paragraf prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara, langkah-langkah, dan memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan urutan yang sebelumnya sudah ditentukan, sehingga teks tersebut akan mencapai tujuan tertentu atau membuat suatu hal menjadi lebih baik dan benar. Atau bisa kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Nah, dari penjelasan mengenai teks prosedur, kira-kira teks prosedur ini terdiri dari apa saja ya? Nah, di sini ada struktur teks prosedur, di mana dalam penyusunan struktur teks prosedur terdiri atas 4 bagian, yaitu tujuan, materi, langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, di sini untuk yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini adalah pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Nah, untuk yang kedua adalah materi. Nah, materi ini merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam melaksanakan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat, bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, untuk struktur yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Nah, untuk materi selanjutnya di sini adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Terdapat 8 ciri. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal, bahan, atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Baik. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Terdapat 3 jenis dari teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, di mana teks ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Nah, yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Nah, teks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya, seperti yang sering kita temui pada teks prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Nah, teks ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Nah, contohnya adalah cara memasak mie instan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya.
Di sini terdapat 5 kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat, yang kedua konjungsi, yang ketiga numeralia, yang keempat pronomina, dan yang terakhir adalah verba. Nah, untuk kalimat ini terdapat atau terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kalimat imperatif, di mana kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat perintah ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini menggunakan tanda seru. Digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Nah, yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini menggunakan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Nah, kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, diakhiri kalimat interrogatif diberi tanda baca, tanda tanya. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua di sini ada konjungsi. Nah, konjungsi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konjungsi persyaratan. Nah, konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Nah, untuk konjungsi yang kedua di sini adalah konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, dan lain sebagainya. Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga di sini adalah numeralia. Nah, numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia ini merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya di sini adalah pronomina. Nah, pronomina di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pronomina penunjuk, di mana pronomina ini merupakan kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya seperti ini, itu, tersebut. Dan yang kedua adalah pronomina persona. Di sini merupakan kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya seperti Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang majemuk contohnya seperti kita, kalian, mereka, dan seterusnya. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang terakhir adalah verba. Nah, di sini verba terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah verba material, di mana kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua di sini adalah verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya seperti menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, di sini terdapat contoh teks prosedur. Dapat kita saksikan bersama. Di sini adalah cara membuat paspor. Nah, sebelumnya kita memberikan informasi atau tujuan di mana paspor itu merupakan sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana cara mengurus paspor.
Nah, berikut cara mengurus paspor dengan baik dan benar. Nah, di situ adalah langkah 1 sampai dengan 7, di mana dari teks tersebut dapat kita simak ada langkah-langkahnya. Hal tersebut menjadi tanda bahwa ini merupakan sebuah teks prosedur karena terdapat langkah-langkah untuk membuat paspor tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.